Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Anita Savitri, calon guru penggerak dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menyampaikan pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, kita jadi semakin mengerti tentang dasar-dasar pendidikan menurut pemikiran beliau. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Setiap anak adalah unik, setiap anak istimewa. Mereka dilahirkan dengan karakteristik, potensi, dan bakatnya masing-masing. Peran pendidik hanyalah menuntun, bukan menuntut atau memaksa. Menuntun dalam hal ini adalah mengarahkan sesuai kodrat anak agar dapat menemukan dan mengembangkan potensi, bakat, kompetensi anak secara maksimal. Dalam menuntun, pendidik membersamai anak menggunakan sistem AMO. Pendidik hendaknya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam sistem Among, guru memiliki 3 fungsi utama sesuai dengan trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sebagai seorang pendidik, kita hendaknya bisa menjadi teladan, memberikan motivasi, membangkitkan kemauan, serta mampu mendorong agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam menuntun, hendaknya memperhatikan kodrat alam dan zaman. Pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana anak tinggal. Pendidikan juga dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Model-model pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena perkembangan iptek cenderung berkembang semakin pesat. Seorang pendidik perlu mengembangkan diri untuk terus berupaya menyesuaikan diri dalam menghadapi anak didik di zamannya. Merdeka belajar. Kodrat anak adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri atau mandiri. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan adalah bagian dari pembelajaran anak di sekolah. Pada saat bermain, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau cipta, rasa, karsa, dan karya muncul pada diri anak. Melalui permainan ini, panca indera, otak, dan otot digunakan semua oleh anak, sehingga anak mudah merespon pembelajaran. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidikan semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak. Pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada anak, bukan pada guru. Peran pendidik hanya sebagai fasilitator. Pendidik hendaknya memahami bagaimana karakter anak-anaknya, melakukan identifikasi tentang kesiapan mereka belajar, minat belajarnya, dan gaya belajarnya. Hal tersebut dipersiapkan untuk membuat desain pembelajaran yang efektif sehingga tercapai student well-being. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak menebalkan lakunya untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi berarti pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kemauan atau karsa. Pekerti artinya tenaga atau raga atau karya. Jika cipta, rasa, karsa, dan karya bersatu, maka muncul keseimbangan atau keselarasan.
Pendidik diibaratkan sebagai petani. Petani yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur. Meskipun pertumbuhan jagung dapat diperbaiki, tapi ia tidak dapat mengganti kodrat-kodratnya jagung. Ia tidak dapat menjadi tanaman lain, misalnya padi atau kedelai. Pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1 terhadap siswa dan pembelajaran adalah: yang pertama, saya menyadari bahwa setiap anak adalah unik, setiap anak istimewa, namun saya belum mengenali karakteristik setiap anak. Yang kedua, selama ini pembelajaran belum berpusat pada anak 100%. Saya menggunakan metode pembelajaran yang menurut saya baik, kurang memperhatikan kemajemukan karakteristik anak. Yang ketiga, metode pembelajaran yang saya gunakan kurang variatif. Saya masih menyusun desain pembelajaran dengan menyamaratakan kebutuhan anak menurut versi saya, dan anak harus menuruti apa yang sudah saya rancang dalam RPP. Yang ketiga, saya jarang melakukan refleksi pembelajaran, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, saya kurang memiliki kedekatan emosional dengan anak-anak. Refleksi dan perubahan diri yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, saya ingin segera mengenali karakteristik peserta didik yang unik dan istimewa melalui diagnostik non-kognitif, yaitu untuk mengidentifikasi modalitas belajar atau gaya belajar siswa, karakter serta bakat siswa, dengan cara bekerja sama dengan guru BK dan melakukan wawancara dengan orang tua atau wali murid. Yang kedua, hasil diagnostik non-kognitif akan saya gunakan untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai gaya belajar yang dominan digunakan siswa dalam kelas, sekaligus untuk mengarahkan dan mengembangkan bakat serta potensi peserta didik mencapai kemampuan terbaiknya. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan sehingga tercapai student well-being. Saya akan fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi esensial dan fleksibel sesuai dengan minat dan kebutuhan karakteristik peserta didik. Dalam belajar, anak harus merdeka dan dilatih mandiri. Saya akan berbanyak brain gym, ice breaking, permainan, dan diskusi dengan anak terkait nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam sebuah permainan untuk menjawab tantangan abad 21 dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat adalah melakukan refleksi pada setiap pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Saya sebagai manusia memiliki banyak kekurangan, maka saya secara sadar diri berniat mengeksplorasi diri sebagai pribadi pembelajar. Saya akan berusaha menciptakan kreasi, inovasi, mengembangkan diri, dan menjadi teladan bagi anak-anak. Yang kelima adalah menggunakan sistem Among dalam menuntun siswa belajar, membersamai anak berproses menggunakan trilogi pendidikan. Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Pupuri Handayani. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.